Kaigat ulang coba-coba. Ya, teman-teman, banyak sekali yang nge-DM aku melalui Instagram seusai pertandingan Timnas Putri di AFC Asian Cup. Nah, jadi ini levelnya Asia, teman-teman, seusai pertandingan menghadapi Timnas Putri Australia. Skor akhir 18-0. Banyak yang bertanya kepada aku, kenapa Timnas Indonesia bisa kalah 18-0? Nah, di video ini aku pertegas, seharusnya Timnas Indonesia kalah dengan skor 20-0 sampai dengan 21-0. Kenapa, teman-teman? Quote and quote, wasit pada pertandingan kali ini banyak sekali membiarkan, ya, tidak memberikan call yang seharusnya Timnas Australia mendapatkan penalti karena handball pemain Indonesia di dalam kotak penalti. Itu dibiarkan oleh wasit pada pertandingan kali ini, sehingga skornya juga 18-0. Kalau misalnya penalti tersebut di clear oleh wasit menyatakan pelanggaran, teman-teman, foul, harusnya bisa 20-0 sampai dengan 21-0. Itu sudah terjawab, ya, teman-teman. Kemudian banyak sekali lagi bertanya, kenapa Liga 1 Putri ataupun kompetisi tidak ada di Indonesia saat ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh Sekjen PSSI beberapa waktu lalu, teman-teman, mengapa tidak diadakan kompetisi Liga Putri? Ya, alasannya finansial akibat pandemi COVID-19 yang menimpa ataupun akan membuat klub-klub yang ada di Liga 1 ataupun pemilik-pemilik klub ataupun stakeholder yang menjalani klub tersebut, teman-teman, akan mengalami kesulitan dari sisi finansial. Namun demikian, kabarnya di bulan Agustus kompetisi Liga Putri Indonesia akan kembali bergulir. Lalu apa sih manfaatnya seusai Timnas Indonesia menghadapi Australia kalah dengan skor telak ini? Banyak sih pengalaman-pengalaman yang bisa dipetik. Tentunya bagaimana cara bermain, bagaimana pergerakan tanpa bola, kemudian bagaimana permainan kombinasi 1-2 sentuhan, dan lain sebagainya. Kalau kita berkaca pertandingan ini, teman-teman, Australia menghadapi Timnas Indonesia, skornya 18-0. Australia jauh banget kualitasnya, kentara berbeda banget, ya, dengan Timnas Indonesia. Dari sisi skill, fisik, visi permainan, dan lain sebagainya sangat luar biasa. Dan paling spektakulernya bahwa Timnas Putri Australia ini diisi oleh salah satu pemain terbaik nomor 2, ya, di dunia, yaitu Samantha Kerr. Jadi ibaratnya adalah, ya, quote and quote, Lionel Messi-nya ataupun Ronaldo-nya di Australia ini, dan mencetak gol juga 1, 2, 3, 4, 5 gol kurang lebih ketika menghadapi Timnas Indonesia. Jadi banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh Garuda Pertiwi Timnas Indonesia, teman-teman. Di samping itu, ini merupakan salah satu, perlu teman-teman ketahui, ya, salah satu hal yang cukup berharga bagi Timnas Indonesia Putri. Semenjak 32 tahun tak pernah tampil di level Asia. Jadi ini salah satu bargaining turning point untuk Timnas Indonesia selanjutnya bisa bisa memproperkan Timnas Putri lebih baik lagi. Tidak hanya Timnas pria ataupun laki-laki, teman-teman, yang di training center kan ke berbagai macam negara. Sekarang perlu diperhatikan Timnas Putri Indonesia. Ini tergantung ke PSSI lagi, apakah mau melaksanakan itu semua. Ya, tentunya harus dengan proses. Nggak mungkin instan tanpa proses yang disebutkan oleh Exco PSSI yang viral beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Dan fakta selanjutnya bahwa ini merupakan rekor terpecah, ya, di Indonesia bagi Timnas Indonesia pada tahun 2014 ketika menghadapi Vietnam. Indonesia tuh kalah 14-0 menghadapi Vietnam. Nah, pada saat menghadapi Australia ini 18-0. Jadi ini merupakan kekalahan terbesar bagi Timnas Indonesia. Sejarah muncul lagi, teman-teman. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi pada pertandingan kali ini, kalau kita bicara tentang pergerakan formasi Timnas Indonesia menggunakan 4-5-1, Australia menggunakan pola 4-1-4-1. Dominasi terlihat dari heat map dari pemain-pemain
Australia yang hampir setengah lapangan menguasai. Bahkan teman-teman, semua pemain Australia itu masuk ke zona permainan timnas Indonesia, sehingga apa yang terjadi? Under pressure, tertekan, dan lain sebagainya. Nah, pemain Indonesia juga yang inilah ya, kualitas tadi berbicara teman-teman. Ketika bola crossing, kemudian 1-2 sentuhan, hanya melihat bola, ball watching, tanpa ada melihat pergerakan dari pemain-pemain timnas Australia. Out of the ball, movement of the ball yang dilakukan. Kemudian kalau kita lihat action map teman-teman, ini parah sih menurut aku apa yang terjadi teman-teman. Hampir seluruh pertandingan didominasi oleh pemain-pemain Australia. Perhatikan merah ini, semua pemain Australia mendominasi permainan pada pertandingan kali ini, dan pemain Indonesia tidak pernah mendominasi sampai di dalam kotak penalti daripada Australia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui juga, selain dari Samantha Kerr, banyak lagi pemain-pemain dari Australia ini yang bergelut di kompetisi-kompetisi Liga Eropa Putri ya teman-teman. Nah, jadi ya perbedaannya itu sangat-sangat kentara. Nah, itu sih teman-teman. Lalu bagaimana selanjutnya timnas Indonesia ketika mengikuti turnamen ini ataupun ketika menghadapi lawan-lawan selanjutnya? Ya bermain aja, bermain nothing tulus, keluarkan kemampuan terbaik teman-teman, dan ya jalani aja. Sebab perlu teman-teman ketahui bahwa kenapa Indonesia bisa lolos ke AFC Asian Cup ini, ya karena Irak dan Korea Utara, tim top di Asia teman-teman, wanitanya mundur dari kualifikasi. Jadi ibaratnya Indonesia ini mendapatkan durian runtuh. Nah, apalagi Indonesia seperti yang kita ketahui, geliat-geliat sepak bolanya sedang meninggi nih teman-teman. Pengusaha-pengusaha muda, public figure banyak terjun ke dalam dunia sepak bola. Seharusnya dengan timnas putri Indonesia yang sedang tampil di Asian Cup teman-teman bisa menarik perhatian sponsor-sponsor ataupun kalangan-kalangan yang memiliki banyak kocek uang teman-teman untuk membantu timnas putri Indonesia. Ya, suka tidak suka bahwa exposure kita PSSI ataupun semua orang di Indonesia ini lebih konsentrasi ke timnas laki-laki teman-teman, sedangkan timnas perempuan tidak ada exposure yang diterima oleh timnas putri itu sendiri. Nah, inilah pentingnya ya adanya sponsor ataupun public figure yang mau menggerakkan hal ini semua. Contohnya seperti di Liga 2. Dulu mana ada exposure yang begitu luar biasa. Kemudian beberapa public figure yang masuk ke dalam bisa membuat exposure, bisa membuat geliat di Liga 2 tersebut, sehingga televisi juga berbondong-bondong untuk menyelenggarakan ataupun menyiarkan pertandingan Liga 2. Ya, kita lihat aja lah teman-teman di pertandingan selanjutnya. Kalau kita lihat berkaca teman-teman di grup ini, Indonesia satu grup bersama Filipina, Thailand, dan sebelumnya Thailand menang. Sebelumnya Filipina menang teman-teman, mengalahkan Thailand. Ya, semoga bisa memetik pelajaran dari tim-tim hebat yang ada di grup ini. Dan kalau kita berkaca, salah satu negara yang menurut aku akhir-akhir ini menjadi hype, menjadi bahan perbincangan, ya Kamboja teman-teman. Kenapa Kamboja menjadi bahan perbincangan? Karena niat daripada Federasi Sepak Bola Kamboja sekarang ini ingin benar-benar membuat liganya, timnasnya itu memiliki kemampuan yang luar biasa di ASEAN, bahkan Asia dan lain sebagainya, dengan pembinaan yang mereka lakukan. Cepat atau lambat, nah, Kamboja sedang melakukan pembinaan di semua strukturisasi teman-teman, semua lini melakukan pembinaan. Yes, sekarang memang nggak kelihatan hasil pembinaan yang dilakukan oleh Kamboja tersebut. 5, 10, 15, 20 tahun lagi, saksikan aja lah. Indonesia, PSSI, quote and quote, mungkin sekarang sedang berada di zona nyaman. Kamboja bukan tidak mungkin akan mengejar timnas Indonesia, bahkan bisa
berbarengan majunya timnasnya, bukan hanya timnas laki-laki Kamboja tetapi timnas putri Kamboja. Kenapa aku menyebutkan demikian teman-teman? Karena di Liga Kamboja khususnya wanita teman-teman memiliki kompetisi. Itu yang dibutuhkan, kompetisi, bermain terus. Yang menariknya lagi teman-teman, di timnas Indonesia putri ini hanya ada 4 pemain kurang lebih yang memiliki klub. Selebihnya tidak memiliki klub ataupun berasal dari pekan olahraga nasional yang dilangsungkan di Papua beberapa waktu yang lalu. Tapi apakah ini memalukan? Apakah ini miris bagi kita? Apakah ini mending WO? Banyak sekali di Twitter menyebutkan hal demikian. Mending WO? Enggak. Karena ini pengalaman teman-teman. Apakah ini memalukan? Kalau kita lihat kualitas pemain Australia, ada pemain terbaik dunia teman-teman, kita ibaratkan Messi atau Ronaldo-nya, setidaknya bukan menimbulkan rasa malu, tetapi menimbulkan giroh, semangat untuk apa? Untuk bisa menyamakan kualitas seperti Australia teman-teman. Walaupun jomplang banget jauh teman-teman, kalau kita apple to apple permainannya pada pertandingan tadi Australia udah tinggi banget, sedangkan Indonesia jauh banget teman-teman. Ya oke, sampai sini aja videonya. Tetap dukung timnas Indonesia. Bye.